Apa itu deep learning? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial deep learning ya, atau mungkin TensorFlow. Ya terserah nyebutnya apa ya, deep learning ya, lebih simpel. Nah, kali ini kita akan mencari tahu apa itu deep learning. Nah, deep learning adalah metode dalam kecerdasan buatan AI yang mengajarkan komputer untuk memproses data dengan cara yang terinspirasi otak manusia atau neural network. Nah, langsung aja ya kita ke PPT. Nah, sebelumnya kenapa aku suruh kalian untuk riset? Karena nanti kita belajar itu ya memanfaatkan Google dan juga memanfaatkan sekarang ada Chat GPT. Silahkan manfaatkan itu untuk belajar. Oke, langsung aja ya kita ke presentasinya. Penjelasannya ya deep learning dengan TensorFlow ya teman-teman. Nah, apa itu deep learning ya? Deep learning tadi seperti saya jelaskan bahwa komputer itu dibuat agar bisa untuk memproses sesuatu seperti otak manusia. Contohnya itu ya seperti mengenal wajah orang yang sedang sedih, orang yang sedang senang, atau mungkin mengenali motor atau kendaraan untuk deep learning. Nah, machine learning merupakan suatu data yang dijadikan angka dan untuk menemukan pola-pola dari angka tersebut. Nah, ini adalah pengertian dari machine learning ya. Nah, komputer yang melakukan tugas untuk menemukan pola. Nah, bagaimana cara mereka menemukan polanya? Komputer itu menggunakan kode dan mat. Nah, di sini kita akan belajar nanti bagaimana menuliskan kode-kodenya. Nah, di sini adalah gambaran dari machine learning versus deep learning ya. Jadi, paling utama itu ada AI. Nah, di dalam AI itu ada machine learning. Nah, di dalam machine learning ada deep learning. Kita bisa katakan bahwa deep learning adalah subset atau potongan dari machine learning ya. Nah, di sini kita lihat bahwa AI itu ya mungkin seperti yang kita tahu bahwa AI itu kecerdasan buatan, karena machine learning itu hanya untuk menemukan pattern ya, pola ya. Biasanya untuk menemukan regresi atau mungkin klasifikasi atau menebak harga rumah di suatu tempat atau mungkin bisa untuk menentukan customer churn. Nah, deep learning mungkin lebih sedikit berbeda. Di sini dia mungkin bisa mengenali entah itu gambar kucing, gambar anjing atau gambar burung. Nanti ketika diberikan gambar training gambar, nanti contoh ya, training gambar, nanti dia bisa mengenali gambar itu setelah memiliki beberapa training datanya. Oke. Nah, di sini saya berikan penjelasan yang lebih ya. Jadi artificial intelligence adalah sebuah teori untuk pengembangan komputer sistem yang dapat memiliki performa dalam menangani require human intelligence. Jadi untuk kecerdasan manusia. The performa normally require human untuk melakukan kegiatan apa ya? Keseharian dari manusia itu sendiri. Nah, machine learning ini give computer the ability to learn without being explicit program. Nah, memberikan kesempatan komputer untuk belajar ya, tanpa memberikan eksplisit secara program secara tersembunyi. Nah, deep learning sendiri adalah machine learning algorithm dengan bekerja seperti otak manusia ya, yang memiliki struktur algoritma yang dipanggil dengan artificial neural network atau kecerdasan otak. Jadi semakin dalam ini semakin sulit ya untuk dicerna. Ya memang jujur, memang artificial intelligence lebih luas, machine learning sedikit lebih dalam, dan deep learning lebih dalam lagi. Oke, nah di sini aku akan berikan contoh ya. Ada traditional programming. Nah, dimana kalau traditional programming kita ada input ya. Nah, tentu kita membuat rule-nya untuk dipotong ayam, untuk menambahkan memotong sayurannya, menambahkan bumbu ke ayamnya, memanaskan ovennya, memasak ayamnya 30 menit, dan menambahkan vegetable itu sayur-sayuran. Jadi hasilnya gini. Sedangkan kalau kita pakai machine learning algoritma, itu ada input dan ada output, langsung jadi seperti ini. Jadi di sini rule-nya itu dipikirkan. Kalau di sini yang memikirkan rule-nya adalah programmernya. Nah, kalau rule-nya ini yang dimikirkan adalah algoritmanya. Jadi ada algoritma khusus yang memang akan membuat otomatis dari input menjadi output ini. Kalau ini ibarat kata dimasak oleh chef, kemudian jadi. Nah, sedangkan ini dimasak dengan mesin. Contoh ya,
biar gampang ada robot yang masakin kalian. Jadi robotnya udah ngemikirin bagaimana cara motong, cara memanasin bumbu, manasin ovennya, dan juga masak 30 menit dan menambahkan sayurannya. Jadi beda dari machine learning dan traditional programming adalah kalau machine learning itu dia otomatis, kalau traditional programming dia dipikirkan oleh orang. Nah, itu dulu tentang materi tentang deep learning ya. Ya mungkin sedikit menyinggung machine learning karena itu adalah bagiannya. Oke, itu dulu teman-teman pelajaran kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Saya Markanzi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.